nggak usah mau jadi QC katanya. Emang kenapa? Musuhnya orang selapangan. Kita itu kadang komunikasi tapi nggak komunikatif kadang kan. Oke. Nah itu dia. Iya, iya, iya. Ntar dulu deh, Mas. Yang Nanti penting, itu. yang penting ilmunya dulu kita dapat nih. Karena keberuntungan itu ngikuti prestasi. Prestasi kita dapat dari ilmu. Walaupun itu sedikit, walaupun sepele. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama kita di podcastnya Eci Trading Center. Dan malam hari ini kita kembali kedatangan tamu spesial. Itu kita kehadiran Kak Nuraida ya. Kak Nuraida ini seorang welding inspector. Selamat malam Kak Nuraida. Selamat malam. Apa kabarnya, sehat ya Kak ya? Sehat. Sehat, mantap ya kan, suara kakak ini lembut kali ya kan. Kak Nuraida ini mungkin saya sudah tadi kenalan dikit-dikit sama kakak gitu kan. Mungkin juga beberapa orang di luar sana udah kenal kakak. Nah ini buat yang belum kenal atau yang pengen lebih kenal dengan kakak, mungkin kakak boleh nih sedikit memperkenalkan diri, nama, tempat tinggal, status mungkin boleh juga ya kan, dibocorin ya kawan-kawannya statusnya ya kan Kak Nuraida ya kan. Nah terus jabatan saat ini bekerja sebagai apa dan di mana? Oke, silakan Kak. Saya nama Nur Aida, umur 39. Oh masih muda guys. Ya. Sekarang di kontraktor Bandar Abadi 3. Bandar Abadi 3 sebagai Sama, apa tuh? inspektur juga. Sebagai inspektor. Oke ya. Itu kisi-kisi di awal ya kan, kisi-kisi di awal inspektor. Kak, inspektor maksudnya gini, jarang kan ya perempuan ada jadi inspektor kalau menurut saya nih, atau mungkin saya yang tidurnya kurang malam ya kan, nggak tahu juga ya. Nah tapi saya masih ngelihatnya itu sebuah yang jarang. Dan dulu kakak lulus sekolah itu memang langsung di dunia oil and gas atau gimana? Sorry. Kakak memang asli Batam? Enggak, Oh gitu, asli mana kakak nih? Tembilahan. Asli Tembilahan. Nah terus waktu lulus SMA di Tembilahan? Iya, di sana semua. Oh di sana semua. Nah terus langsung ke Batam setelah selesai sekolah atau di sana dulu? Sempat 2 tahun lah. 2 tahun Langsung ke sini. kerja dulu di Tembilahan. Iya, kalau di sana itu dulu penyiar radio gitu. Kakak dulu penyiar radio. Iya. Iya nih, cuman kayaknya perlu kita pancing nih biar keluar apa, biar suaranya keluar ya kan, suara penyiarnya. Pantesan belum apa-apa udah ketahuan ya suaranya lembut gitu ya. Dulu penyiar radio Kak, bener nggak? Penyiar radio ya juga. Terus gimana ya? Apa aja lah kalau di kampung itu kan. Berapa lama Nggak Kakak? bisa kita milih-milih kerjaan di sana. Berapa lama Kakak jadi penyiar radio dulu? Cuman nggak lama sih, beberapa bulan. Selebihnya ya gimana ya, orang tua keluarga kan, nenek kan, mereka berkebun ya kita ke kebun. Oh ke kebun juga, Di sana kan kelapa. kebun kelapa ya. Masih banyak kebun di kampung nggak? Ya kalau punya nenek saya masih banyak, punya saya nggak ada. Iya betul. Kirain masih banyak kebunnya ya kan. Nah kakak ke Batam waktu itu ikut siapa? Atau gara-gara apa kakak ke Batam? Karena dulu waktu sempat di sana kan sempat bingung nih mau ngapain gitu kan. Kita mikirnya kan pemasukan lah, Iya, punya betul. duit sendiri itu gimana gitu kan. Oke. Karena waktu coba-coba main di pasar, nah itu sempat jadi ya tukang jaga pasar lah gitu kan. Jaga pasar, Iya. preman pasar Kak. Iya, bahasa kasar.
Kakak dari penyiar radio, 2 tahun punya pengalaman penyiar radio, berkebun sampai ke preman pasar kakak. Iya, cuma kan memang ya kok kalau kita yang menjalani sebenarnya sih aman-aman aja. Kita mah jaga pasar itu dari jam 5 sore dari orang mau tutup kan. Pastikan tempat-tempatnya itu terkunci. Besok pagi kita kutip mereka 1.000 satu kios Satu pasar rakyat itu. Kalau yang ruko 30.000 per bulan. Berani pula kakak kayak gitu kan. Ya, ada sarang walet, ada toko-toko lah pokoknya ruko-ruko apa yang bayar bulanan itu kan. Kalau untuk hari-hari kan udah pas itu 32.000 per hari di zaman itu ya kan. Jadi untuk sehari-hari udah pas. Untuk bulanan kita bisa ngambil dari ruko-ruko itu yang 30.000 gitu per tokonya kan. Tapi waktu itulah ya kan kak ya. Kalau sekarang ini udah agak-agak susah ya kayak gitu kali ya. Pas dipikir-pikir mau sampai kapan kayak gini. Ini kerjaan yang mungkin tidak mungkin kita pertahankan sampai lama-lama kan. Betul. Preman gitu. Sampai mana sih preman? Memang kita bukan anggar jago kan, tapi kebetulan disuruh sebenarnya ada kepala premannya, udah kau aja yang jaga katanya kan daripada nganggur gitu sebetulnya kan. kan ada decking di belakang Iya, kan ya. nggak berani juga kan. Oke. Terus akhirnya Nah, kan mamaku duluan ke sini. orang tua duluan ke sini. Ya, bawa adikku 4 orang. Masih kecil-kecil kan. Dia dulunya kerja apa-apa ya, TKW di Malaysia, Singapura gitu kan. Rupanya dia di sini pas udah netap di Batam kan anak masih kecil nih tadi kan sambil disekolahin. Rupanya dia kerja jadi tukang cuci di rumah-rumah gitu kan sampai 5 rumah sehari gitu Di kan. Batam. Oke. Jadi ke Batam lah kalau di sana nggak ada kerja coba kan aja dulu katanya 1 bulan. Kalau nggak cocok ya balik aja lagi ke kampung katanya kan. Iyalah saya hubungilah paman saya, adik mama kan. Ada ongkos gini. Oh sudah diurus lah sama paman itu kan. Yang herannya waktu sampai pelabuhan apa ini Sekupang itu. Nah dulu kan masuknya itu harus KTP Batam dan ada penjamin dan lain sebagainya lah ya kan. Kita kosong ini. Ya kan nggak ada yang sesuai syarat itulah nggak ada gitu ya kan. KTP Batam yang jamin nggak tahu gitu gimana caranya gitu kan. Yang herannya orang sudah habis naik, kami baru naik lah berempat orang itu. Jalan aja. Nggak ada yang nyetop, terus saja sampai ke sana itu. Berarti kakak ini lebih beruntung daripada Mang Ridwan loh pak. Iya betul, Mang Ridwan itu kejadiannya kan sama. Tapi dia masih sempat bayar itu masalahnya. Berarti memang mental preman kakak lebih hebat dibanding Mang Ridwan berarti. Itu saya jalan aja itu, kami berempat kan. Aku, pamanku, istrinya, anaknya 2. Waktu itu anaknya masih SD lah umuran itu. Jalan aja kami berempat, berjejer gitu loh berjalan apa. Beriringan kayak bebek berbaris gitu. Sekitar 98 ya gitu ya. Enggak, itu 2005 2006 lah. Terus di Batam kerja apa waktu awal-awal di Batam? Masih nyari-nyari juga, bingung mau kerja apa. Jadi dulu itu waktu baru sampai tetangga kan ada yang apa supir dapur 12 gitu kan. Iya DP. Lihat di situ dapur 12 jodoh itu di mana? Ada sana nih. Waktu itu masuk 4.000 kan ongkosnya kan, PP 8.000. Jadi numpang jalan-jalan ya. Iya. Jadi ikut dia lah. Mau lihat oh ini yang namanya ini namanya jodoh Nagoya gitu kan. Terus suatu hari dengar yang di radio kan. Oh gitu. Ada buka pelatihan ini apa pelatihan pipe fitter katanya. Pipe fitter. Wah, enggak ya kan. Pipe fitter ya ada siap. Padahal apa itu pipe fitter ya? Tapi daripada nggak ada kegiatan, udahlah masuk aja. Masuk aja kan. Daftarnya waktu itu 35.000, bulanannya 800.000 dan itu cuma 1 bulan memang durasinya. Itu berapa bulan setelah kakak di Batam itu? Tak lama itu, nggak nyampe 1 bulan ya. Tak nyampe 1 bulan denger di radio ya. Iya. Karena memang dulu penyiar radio jadi dengerin radio gitu ya kan. Dengerin radio ada katanya pelatihan pipe fitter. Apapun itulah yang penting bisa kira-kira kasih kerja lah ya kan. Iya. Oke, terus itu ikut pelatihan macam mana kak? Ikut pelatihan cewek sendiri. Perempuan sendiri. Yang kebetulan juga syarat-syaratnya tidak terlalu apa ya kan masih apa tercukupi lah sama kita masih sesuai lah gitu kan. Apa syaratnya dulu tuh? Cuma fotokopi KTP aja terus
tesnya perkalian 1 sampai 10. Perkalian 1 sampai 10 ya. Jadi fotokopi KTP sama lu harus bisa kali-kali 1 sampai kali-kali 10 gitu ya. Tahu cara bagi nggak katanya kan? Bisa kalkulator bisa. Bisa kalkulator gitu. Ya kan nanti tahu kalkulator kan nggak tahu mengoperasikan mungkin ya. Iya. Makanya ada sempat dikasih kalkulator. Coba kamu kalikan ini dibagi ini katanya ya kan. Heeh. Ya cobalah bisa ternyata kan. Cuma ada untungnya kita di kelas sertifikasi itu walaupun masih kosong nggak tahu nih waktu itu pipa itu apa gunanya gitu kan. Ini material entah dari besi-besi apa kan nggak tahu nih, hitam kah coklat apa warna putih kan nggak tahu belum ini. Ini dipasang belok karena apa gitu, lurus karena apa kan. Bener. Nah, lihat gambarnya pun belum pernah waktu itu kan. Pas belajar di situ lulus dengan nilai B. Baik lah ya. Nilai B. Betul. Baik lah waktu itu. Nah, Jadi dari situ tuh kan di dalam satu kelas itu setiap sertifikasi itu kan pasti banyak orang. Ada yang backgroundnya dari mana. Nah, disitulah kita bisa buka link. Oke. Punya koneksi lah. Jadi kita tinggal tanya kerja di mana Pak. Oh saya di sini ada. Jadi di situ kita bisa menyesuaikan nih. Aku bisa masuk bagian mana gitu kan. Nah karena sebelumnya itu sambil kalau sore-sore kadang kan sering apa nongkrong di jalan-jalan itu kan kadang apa namanya itu ya. Kayak dulu taman apa itu yang kadang nongkrong di depan apa Pambil. Dulu kan Pambil ngetop-ngetopnya itu. Oh iya. Nongkrong di situ kan banyak PT-PT apa itu di Muka Kuning kan. Iya. Lihat kayaknya enak kerja itu ya. Gitu ya kan. Iya betul Kak. Dulu sih gitu kan bayangannya kan. Semua nengok orang itu enak semua kan. Iya betul. Pas ditanya sama anaknya kawan mama lah tanya kerjanya macam mana 7-7 kan ya. Cuma kalau umur 25 nggak pakai lagi. Wah Kacau. nggak bisa. Kita sudah umur berapa waktu itu ya? Pak ingat lah pokoknya masa aku kerja 3 tahun expired gitu kan. Iya betul. Cobakanlah dulu katanya. Saya coba. Jadi lulus dari pelatihan pipe fitter tadi, cobalah PT-PT elektronik di Batam Center itu ya kan. Kayak mana sih rasanya kerja itu gitu kan. Betul. Coba kan. Yang tak tahan itu sama shift malam. Sip malam. Udahlah sebulan ini sudah lah ini gitu. Enggak tak tahan. Tak tahan. Jadi aku bilang tak tahan. Berapa lama Ampun itu. Sebulan paskan sebulan aja lah. Paskan sebulan aja biar dapat gaji ya. Tak tahan. Apalagi 7-7 ya istilah itu. Tak usah lah udah. Nggak tahan itu. Nggak tahan ya. Ya itulah jumpai kawan yang lain kan dari kelas yang tadi itu kan saya komunikasi lagi nih di mana ada gitu kan. Itulah tak lama saya masuk ke tempat apa PT apa SSM. ASSM. Nah ya di situ kan banyak juga itu macam-macam orang juga itu. Nah disitulah jumpa lagi dengan yang macam-macam lah gitu kan. Nah waktu itu saya masih helper marker gitu. Helper marker. Iya. Jadi tukang tarik benang itu. Oke, tukang tarik benang lah ya. Iya. Siap, tarik benang ya. Nah, disuruh marker sana ke sana kita kan. Suruh ukur ini pegang sana. Ya pokoknya jadi helper marker lah apa yang diperintahkan beliaunya lah ya kan. Nah, terus di masa itu sempat bapak itu bilang namanya Wak Bujang. Wak Bujang namanya. Iya. Bujang itu semua tahu lah kalau yang lulusan sana itu tahu itu. Nah, dia bilang nggak usah mau jadi QC katanya. Emang kenapa? Musuhnya orang selapangan. Di awal-awal udah dapat doktrin kayak gitu ya Kak ya? Ya, karena dulu kan aku sering apa kalau ada apa tekwil itu kan dulu kan masih penasaran ini kenapa ya biar berani kayak mana gitu kan. Kalau dia lagi istirahat atau lagi apa, aku pasti ganggunya itu ganggu welder gitu kan. Nah, karena walaupun lulusan pipe fitter tidak berani coba ke fitter gara-gara lihatnya fitter itu pertama alatnya banyak. Iya. Ngelihat lagi yang mereka pakai palu yang satunya itu berapa kilo itu. Pikir aduh, kalau aku kerja gitu tenagaku aduh macam mana ya, tak usah lah. Ngelihat orang ngelas kayaknya enak bisa kerja sendiri gitu kan. Iya benar. Itulah makanya sering ganggu kalau ada apa welder yang lagi istirahat, kok pakai las tanglasnya ngelasnya di tempat yang bukan pita lah gitu kan. Jadi kata Wak Bujang itu susah mau kok jadi welder katanya. Welder tuh mentok-mentok aja di QC. QC itu apa? Musuhnya orang selapangan.
kok kayak gini ya kan doktrinnya kan baru juga mau belajar lah kayak. Iya, lagi panas-panasnya penasarannya itu ya kan, lagi kepo-keponya lah bahasa kita Iya, sekarang iya. ini kan. Jadi suatu hari ada kontraktor yang lain, tapi di tempat yang sama masih kan, cuma beda PT-nya. Dia katanya ada lihat koran, koran yang dari McDermott itulah, katanya program pemerintah. Dia bawakan, dia potong, dia bawakan ini. Pas baca syaratnya, aduh tak masuk ini. Ya kan, Banyak syaratnya kak. syaratnya nggak banyak sih. Kalau dia SMA dari IPA, Oke. ya kan, atau dia SMK gitu kan. Entah apalah pokoknya dari A sampai Z atas ke bawah itu, aduh tak ada yang masuk ini. Tak ada yang masuk ya. Iya kan. Jadi kata kawan itu, nggak apa-apa katanya, hajar aja. Kita nggak tahu loh beruntung kita di mana katanya. Kan. Coba aja dulu. Kalau ngamar ya ngelamar aja. Ditolak tuh nanti urusannya katanya. Akhirnya saya coba. Dan yang paling pertama saya dipanggil gitu waktu itu kan. Waktu itu. Padahal saya nggak punya siapa-siapa lah kalau di situ. Entah Berarti memang inilah ya memang rezeki lagi di situ rezeki ya. lah pokoknya, makanya saya itu lebih sedikit beruntung gitu. Iya, iya, beruntung. Siap. Iya iya, karena mungkin yang nyuruh ke sini mama kan, jadi keberuntungannya itu ada gitu kan. Iyalah, betul. Ada doanya lah. Siap. Jadi dipermudah aja semua. Padahal di sana kan kalau biasanya doktrin apa orang-orang yang sering kita dengar lah ya kan, nggak bisa, harus ada orang dalam, harus ada bapak, abang atau siapalah gitu kan. Mungkin orang lain ada. Cuma saya waktu itu gimana ya? Pertama dipanggil itu udah ini dari Pak HRD-nya itu kan. Entah siapa nama waktu itu, Zulkarnain apa ada gitulah gitu. Udah lupa lah gitu kan. Anda pertama saya panggil ke sini karena kami melihat pengalaman Anda ada bekerja di galangan katanya kan. Jadi saya harap Anda bisa apa rasa takut teman-teman yang lain yang belum pernah main di dunia welding bisa termotivasi katanya kan. Tak sia-sia coba-coba gitu ya kan. Walaupun dari 1 sampai berapa syarat itu tak yakin. Betul. Terus kalau Pak Zulkarnain ini orangnya rambutnya keriting ya. Nggak tahu juga, udah lupa. Nggak lupa ya. Itu. Jadi habis itu ternyata kakak waktu itu dipanggil karena itu gitu ya. Nah artinya tak selamanya pula lah ya yang kita dengar itu benar ya. Iya. Artinya kan begitu kan. Iya. Yang kita dengar itu kan harus ada kenalan, harus ada ini, harus ada itu. Ternyata Saya baru pertama kali lihat di remote itu kayak gitu. ya, ternyata waktu kita coba saja gitu kan, ikutin saja dulu, ternyata memang ada jalannya sendiri. Ada jalannya sendiri. Bahkan sudah di dalam baru tahu saya ada ternyata Pak RT saya waktu itu. Nah, Rupanya ada di CTC itu. Di dalam itu malah baru tahu bahwa ini Pak RT saya loh gitu. Itu baru tahu. training centernya itu kayak. Oh, Oke. Pak Muklis. Pak Muklis ya. Nah terus itu kakak ikut training lah di sana akhirnya. Iya. Nah ikut training berapa lama kakak training sampai akhirnya turun ke lapangan? Udah lupa juga sih persisnya, entah 3 bulan atau berapa, tapi masih dibayar UMK waktu itu. Di UMK. Habis itu sempat juga dikontrak di Dermotnya. Iya, kita yang di eksotiknya. Dia kan dibagi tuh, ada yang shop A, shop B. Apa ya? Aku ingatnya aku di eksotik itulah gitu. Tempat-tempat yang lain udah lupa lah gitu. Oke, siap. Persisnya itu. Nah, terus akhirnya kapan kakak kenal atau kenapa kakak akhirnya pengen jadi QC? Kalau itu pertama itu mikir umur. Memikir umur. Mau sampai kapan sih kayak gini gitu kan? Tapi kan gajinya bagus kan waktu itu. Iya, kalau welder memang sampai sekarang pun welder itu lebih menjanjikan gajinya memang. Oke. Per jamnya aja sudah berapa gitu ya kan. Nah, terus ada kenal beberapa QC. Saya tanya, banyak enggak sih persyaratannya mau jadi QC? Seandainya nih dia lulus kayak aku nih, kataku kan bukan D3, bukan S1, gimana? Coba aja katanya, cari aja dulu tempat training yang bukanya malam, jadi siang kerja, malam bisa masuk kelas katanya kan. Nah, waktu itu kan udah habis di Dermot, aku di GPS. Jadi kan kalau pergi pulang kerjanya itu menuju ke rumah kan lewat situ, jadi bisa gitu sekalian kan. Nah, jadi efisiensi lah. Sampai sana lihat persyaratan, oh bisa.
Bisa. Minimal 5 tahun katanya kan. Oh udah lebih kita waktu itu ya kan. Iya 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 Wah. iya iya. Aman ya. Minimal kan kalah di titel dapatlah Dia persyaratannya di pengalaman pengalaman. masih bisa lah gitu ya kan. Mm, Nah disitulah saya masuk ke itu mm. pertama kalinya apa di dunia inspektor lah. Oke. Tapi maksudnya waktu itu alasannya memang mau berapa lama kerja seperti Iya, ini gitu ya alasannya. tangan kita ini kan makin lama tangan mata kan lama-lama beda gitu Mm, kan. mm, mm. Daya Terus berapa dulu Kak ngambil apa itu? Apa namanya? WI itu. Zaman itu 10 juta. 10 juta. Boleh bayar 2 kali. Boleh bayar 2 kali. Nah, enggak, saya itu kadang-kadang mikirnya itu kerja aja udah aman ya kan. Tanpa harus apa namanya? Training segala gitu kan. Karena oke lah masalahnya tadi Kakak bilang mau sampai kapan gitu kan. Iya. Tapi kan ini bukan cuma masalah mau sampai kapan, cuman kan ada masalah uang juga di sini kan gitu. Iya. Nah, gitu kok. Iya, masa iya alasannya cuma itu sampai Kakak tuh memang betul-betul ngotot aku harus ambil welding inspector nih. Kalau kita punya keinginan berarti kita harus ada yang kita korbankan, ya kan? Oke. Oh, jadi kayak gitulah ceritanya Ya waktu harus itu kayak gitu. gitu. Oke. Dan itu Kakak masih gadis waktu itu. Ya, Masih gadis ya. Iya. Mau aman lah pokoknya semua uang pribadi ya kan. ya. Iya sih sampai nikah juga sama sih kalau perempuan ya uangnya ya uang pribadi. Ya kalau cowok baru lain ya kan Kak. Iya benar-benar salah saya nanya ini salah ya benar. Minta maaf loh teman-teman ya ini agak bego pertanyaannya. Nah, saya juga kan punya adik laki-laki yang sudah kerja juga waktu itu. Adik-adik udah kerja jadi aman. Oh gitu siap. Nah jadi Kakak ambil tuh WI lokal lah ya. Iya. Lebih tepatnya ya. Iya, Habis itu langsung kepake itu Kak sertifikat. langsung Kerja jadi welding inspector. langsung terpakai. Di Pertama itu saya di Tanjung Balai Karimun, PT? KMS. Dia letaknya itu di sebelah PT MOS. Oh gitu. Hmm. Di sebelah PT mau saya bilang oh gitu saya belum pernah ke sana sih sebetulnya. tapi langsung kepake ya waktu itu ya. Langsung kepake. Happy lah kalau langsung kepake mah aman gitu kan. Cuma orang WI 6 bulan di masa itu. Saya 1 tahun. Oh ini trainingnya nih orang 6 bulan Kakak 1 tahun. 1 tahun. Tapi bersyukur juga karena angkatan 10 waktu itu berapa orang ya? Kemudian saya masuknya kan di kelas angkatan 11. Kan banyak orang lagi tuh. Jadi kan relasi saya bertambah gitu kan. Bukan di satu kelas aja gitu. Iya betul. Jadi memang tempat training itu bukanlah tempat kita cuman cari ilmunya gitu ya. Iya, Tapi bukan juga tempat buang duit aja enggak. juga tempat cari apa ya, relasi ya. relasi. Betul. Karena habis kita sertifikasi, kita kan pasti cari relasi gitu kan. Nah, sedangkan di situ kan sudah ada semua. Tinggal kita ya pandai-pandai lah pula lagi kan. Iya. Komunikasinya ya Iya, kan betul. pandai komunikasi. Karena kan kalau di dalam satu kelas ini kan pasti macam-macam orang gitu kan. Terus gimana Kak sampai di lapangan nih? First time ya kan. Iya. Jadi apa namanya? Welding inspector. Waktu pertama nyampe itu kan, tapi gimana ya, nggak begitu kaget lah karena dasarnya memang dulunya sayanya kan udah Di lapangan ya. iya gitu. Di lapangan komunikasi sama apa namanya laki-laki di lapangan juga udah. Udah ini lantar dengan Peter Welder helper atau sesama orang-orang di office kan kita udah tahu duluan gitu. Jadi tak kaget lagi lah gitu. Tapi di awal dulu waktu pertama turun ke lapangan masih mana? Berarti kan Kakak turun ke lapangan itu waktu sebelum di McDermott ya. Iya. Ya kan. Itu pertama ke lapangan macam mana? Pertama ngelihat kapal itu rasanya wow gitu. Wow. Ya. Berarti kan emang nggak ada takutnya ya gitu ya. Bukan nggak ada takutnya, tapi ternyata kayak gini prosesnya ya. Kalau sebelumnya kan kita lihat kapal itu kan cuma kalau pas lagi duduk di laut, apa nongkrong-nongkrong di tepi-tepi pantai atau mana gitu kan. Oh ternyata pembuatannya ini tidak segampang yang kita lihat gitu kan. Tapi kan Kakak tahu kan, banyak banget itu. Kalau udah laki-laki itu di lapangan itu kan, lewatlah satu orang itu. Kalau nggak udah, ya udah godain semua tuh gitu. Maksudnya nggak ada kakak merasa terganggu dengan itu atau macam mana kakak apa namanya ngelewatin itulah gitu.
Gimana ya kita Di awal-awal lah. Kalau di sekarang mungkin kalau awal-awal bukan mereka yang kaget, saya yang kaget malah. di awal-awal kan. Oh, Jadi maksudnya waktu ada nggak sih tingkah-tingkah pasti ada lah namanya. ada itu yang sweet-sweet misalnya Yang kan. sweet-sweet iya Nah, itu betul. ya didengar-dengar aja. Denger-denger aja. Kalau sekarang kan kakak yang nyuitin mereka kan. Iya 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 Tengok iya. cheat gitu ya kan ngapain lu gitu jangan gitu kan. Kalau dulu tuh di awal tuh ya kan. Nah, kalau dulu mungkin kakak takut, kalau sekarang orang takut jadi. Ya kalau kalau baru-baru masuk ke dunia baik galangan maupun migas itu pertama itu memang ya kalau bahasa sehari-harinya ini yang agak gimana ya. Nah, Kalau kita di kampung kan mengucapkan kata-kata yang kurang sopan itu kan oke, mungkin yes. sudah bermasalah gitu. Iya. Kok di sini kayaknya bahasa ini aja gitu kan di dunia itu kan kayak kok orang ini nggak marah ya. Maaf maaf kadang ada yang bilang gitu ya. Iya, heeh. Kalau di kampung berani ngomong itu oh marah itu kan. Udah perang kan. Kalau di sini ketawa-ketawa gitu kan. Iya. Berarti ini bukan bahasa yang bisa di apa masukin ke hati apa gitu ya kan. Betul. Tak bisa kita anggap serius gitu. Tapi awal-awal itu yang malah adaptasi yang susah itu dulu mungkin berarti kak ya. Iya iya. Memang Bahasa iya. itu kan ya Adaptasi bahasa. kita selama ini bersikap kayak gini gitu kan. Ya, kita jaga bahasa gitu kan. Jaga bahasa, tutur bahasa lah gitu ya kan. Tahu-tahu sampai di lapangan ketemunya kayak gini semua kan gitu kan. Iya iya memang. Bener yang kaget apalagi perempuan ya, saya yakin saya rasa lah ya jarang lah maksudnya berkomunikasi dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu kan. Kalau laki-laki ini memang kadang rusak emang, apalagi kalau udah jumpa dia sama dia kan rusak gitu. Bener. Tapi setelah itu kan udah tahu, udah enjoy ya. Iya, udah biasa aja lah gitu. Udah pegang welding inspector pun udah waktu biasa juga sih. ke Karimun pun udah biasa ya. Maksudnya enjoy lah, tak ada masalah. Tapi sampai sekarang itu sebetulnya kakak bukan sampai sekarang ya, sampai di masa itulah, sampai di masa itu, kakak ada nggak orang yang biasa kakak ajak ngobrol atau tempat kakak itu mungkin berbagi lah. Kalau misalnya kakak ada masalah di lapangan gitu, teman atau mentor lah gitu bahasanya. Siapa ya? Karena di setiap lapangan itu kadang saya langsung ke atasan sendiri gitu kan. Nah kalau itu kan kalau ke atasan itu kan yang ke atasan ya mungkin masalah Kerjaan. kerjaan, mungkin masalah yang agak rumit gitu kan, yang mungkin harus ini harus ada gitu. Atau semua orang di lapangan mentor kakak, jangan-jangan ini ya. Kalau kalau yang secara khusus gitu, aku orangnya mungkin kata orang tuh introvert gitu kan, lebih suka sesendiri gitu kan. Ya, memang seperti itu, sukanya sesendiri. Apalagi kalau makin bermasalah, makin sendiri gitu. Oh makin masalah makin sendiri. Iya, tipe-tipe introvert itu. Jadi kalau dulu misalnya ada kayak pengen curhat tapi gengsi gitu kan. Nah itu malah jalan itu ke lapangan itu cari inspirasi. Itu malah kita jumpa orang malah cerita masalahnya, kan masalahnya sama. Iya. Jumpa orang ngarepnya dapat inspirasi malah dapat masalah lagi ya. Jadi gimana kamu jalaninya? Gimana ya kalau aku gini-gini aja kan? Kadang saya pikir ya juga ya. Ya, jadi inspirasi itu banyak dari orang-orang di lapangan itu banyak juga gitu. Itu macam-macam lah keluhannya. Kadang kita ngerasa kan masa gaji segini nggak cukup gitu ya kan. Tapi kita lihat lagi loh orang yang penghasilannya di bawah kita itu saya lihat asik-asik aja gitu kan. Malah banyak dia tanggungannya lagi gitu. Enjoy aja dia. Anaknya masih kecil gitu kan. Gimana cara dia apanya gini kan. Yang dimakan sama kok beras juga ya kan. Iya. Harga kiloannya di mana-mana kan sama juga ya kan. Benar. Sampai ke situ aku mikirnya gimana biar bisa manage uang gitu. Karena waktu itu sempat terpikir gini, dulu waktu gaji lebih banyak nggak cukup. Pas gaji pas-pasan malah asik-asik aja gitu ya kan. Gimana gitu. Nah, ternyata dulu inspirasinya dari ada namanya Pak Kang Jun lah orang manggilnya di sana. Kang Juna. Kang Jun. Kang Jun, oke. Iya. Ya, jadi saya melihat kehidupan dia itu kayaknya asik aja gitu ya. Kayak mana dia menjalani. Pokoknya banyak dulu orang-orang inspirasi lah di lapangan itu. Enggak saya sebutkan satu-satu lah mungkin ya kan. Bener. Karena itu tadi saya bilang seorang introvert itu ketika dia jalan-jalan justru dia cari solusi gitu, bukan cari
apa tempat ceritain aku punya masalah gini loh, enggak. Dia cari masalah orang, cari tahu gitu kan. Nanti kalau ada yang curhat sama dia, dia merasa oh ternyata masalah orang lain lebih berat daripada saya gitu kan. Jadi lebih bisa nerima lah gitu kan. Benar-benar Iya, benar-benar iya, iya. gitu pula ya kan Iya. caranya ya kan. Oke, terus kan macam mana Kak? Dulu kan pernah diingatin, gak pernah diingatkan bahwa oh jangan jadi QC katanya kan gitu kan. Iya, jangan mau jadi welder. Welder tuh mentok-mentok jadi QC. Ah, ya QC kan. itu musuhnya orang selapangan katanya. Nah gitu. Kau tuh jangan mau jadi welder ya kan. Welder tuh mentok-mentoknya QC. QC ini musuhnya orang selapang. Nah jadi akhirnya setelah dijalanin tuh. Sudah jadi saya telepon lagi orangnya. Saya cari-cari dia dapat juga. Mamang saya sehat gitu kan. Heeh. Tapi maaf Mang, saya jadi yang Mamang larang. Dia memang kayak kurang enak gitu ekspresinya memang waktu itu kan by phone. Ya, nggak apa-apa lah mungkin sudah disitulah apa nama takdir suratan takdirnya yang sudah digariskan buat kamu katanya kan. Heeh. Gak apa pandailah jaga katanya itu nanti godaannya banyak. Oke. Tapi betul tak kakak dimusuhi orang selapangan? Kalau yang kakak rasa-rasa Kalau aja lah. dirasa-rasa ya bisa iya bisa enggak. Ada ijanya ada Kalau enggaknya. kita tanggapi ya, kalau kita nggak tanggapi ya enggak gitu kan. Ya nggak usah pusing kali juga nanggapin yang Ya kayak gitu. biar aja. Yang penting kita kalau memang ada yang kurang pas gitu kan. Kita di kelas WI itu juga diajarkan cara negur orang. Oke. Misalnya mau komplain atau apa gitu kan. Diajarkan juga ya. Iya, etika negur orang itu seperti apa gitu kan. Itu masuk kategori etika kerja nggak ya Kak? Ya mungkin ke psikologi karyawan mungkin masuk juga ke situ. Etika kerja mungkin masuk juga ya, kurang paham juga. Tapi diajarkan di kelas itu gitu. Tapi kalau selama ini kakak bekerja lah gitu kan sebagai seorang inspektor gitu kan. Menurut kakak yang paling kakak utamakan etika di dalam bekerja itu apa? Maksudnya biasalah yang menurut kakak itu penting, yang mungkin bisa dibagikan juga tuh ke teman-teman gitu kan, yang perlu dijaga lah gitu di dalam dunia pekerjaan. Ini kalimat apa tata bahasa ya. Etika itu adab, bahasanya ada juga orang nyebutnya itu adab gitu. Etika itulah yang pertama dulu. Oh gitu. Kadang kita nyampaikan, kita itu kadang komunikasi tapi nggak komunikatif kadang kan. Oke. Nah itu dia. Iya. Masalah nih ya kan. Iya. Bagaimana kakak? Maksudnya apakah memang kakak dari dulu tuh langsung bisa menjadi orang yang komunikatif gitu? Enggak juga. Pertama di kampung kita sudah belajar yang diajarkan kan tahunya kan sopan santun ngomong sama orang di atas umur begini begitu kan. Yang kata-kata yang tak ada boleh ucapkan ini. Nyatanya sampai ke sini kan bahasa kasar itu candaan gitu kan. Nah, tapi ada di hal-hal tertentu kita negur orang atau kita komunikasi di forum meeting misalnya kan itu ada yang boleh kita ucapkan ada yang tidak apalagi posisi kita mungkin oh saya kontraktor gitu kan atau saya yacht gitu kan nah itu ada yang rahasia atau integritas itu namanya ya nah yang boleh kita ucapkan ada yang tidak itu memang perlu dipelajari memang Dan memilah-milah berarti ya. apalagi orang lapangan kan panas. Bang jelek kali lah lasanmu bang. Bang itu miring itu bang. Buka gitu. Kalau kita gitu negornya terbang bang palu-palu apa besi situ. Langsung gitu ya. Langsung otomatis itu nggak usah ditunggu terbang Iya langsung. terbang sendiri itu. Oke. Jadi kita perlu lihat apa ya. Kendalikan dulu lah diri sendiri gitu. Kalau kita mau bertanya itu sekalipun orang udah sering keselin ini gitu ya kan makin ditegur kayaknya Makin menjadi ya. Bukan makin tobat, makin menjadi jadi iya, rusaknya. malah ada aja gitu jawabannya yang nggak enak gitu kan. Saya sudah 15 tahun jadi welder, kamu mau komplain saya atau jadi apalah dia kan. Pak, ini kayaknya harus dari sini loh, Pak. Oh, saya sudah 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun kerja begini katanya. Kadang ada yang seperti itu gitu kan. Nah, Tidak semua lah. Ini kadang-kadang mungkin karena panas juga ini mungkin. ya mungkin juga itu lah. Jadi pendekatan secara psikologis itu memang harus ada bahasa tubuh. Dia lagi bisa terima kita komplain apa enggak. Nah kalau mungkin nggak mungkin nih. Nah, saya langsung ke yang tadi itu aja. Misalnya lah, kakak pernah nggak ketemu situasi itu? Situasi yang waktu kakak coba tegur orang
atau coba mengingatkan seseorang gitu kan, dan ternyata responnya seperti itu gitu. Ada. Kayak mana kakak ngadepinnya? Memang orangnya tidak terbang-terbang, tidak menerbangkan besi, tidak terbangkan alat memang. Cuma dia bilang gini, coret terus. Coba kasih contoh dulu katanya kan. Oke. Ya Pak, ya Bapak mau merokok lah dulu, mau minum lah dulu. Ya udah kita kasih contoh. Dia kan maunya itu yang seperti apa sih yang kamu mau gitu kan. Maksud komunikasi dari dia suruh kita coba itu kan. Udah saya kasih contoh kayak gini Pak. Ah saya kan borongan, kalau kayak gitu kapan selesainya katanya kan. Nah, terus macam mana tuh kak? Kita sudah bisa kasih contoh ya, masih kayak gitu jawabannya. Ternyata masih gitu salah kan. juga kita menurut beliau gitu kan. Kalau kayak gitu lambat, kapan selesainya? Kami ini borongan gitu ya. Iya Pak, borongan tapi ya itu ya kan. Visual dulu lah kita utamakan ya kan. Visual dulu. Kalau soal inditi itu ada orangnya gitu iya, ya kan. betul. Ada yang bagian khusus melihat itu kan. Kita pun juga mata kayak gini mana bisa kita lihat entah di dalam itu porosity atau enggak ya kan. Betul. Jadi ngadepin. Nah itu kan kakak karena kakak bisa, karena kakak mantan welder, kakak bisa contohkan tuh. Kan gitu. Ada nggak saran kalau sempat? Ada nih orang misalnya gitu kan. Jalurnya mungkin bukan dari welder, tapi misalnya dari NDT gitu ya, mengukir karirnya dari NDT atau enggak ya dari fitter tadi lah kakak bilang kan. Ketemu yang macam gitu. Gitu kan, coba lah, contohan lah, kasih tunjuk lah katanya ya kan. Nah itu menurut kakak macam mana lah cara ngasih penyampaian yang baik lah sama bapak itu gitu. Karena kan dia udah jelas tuh kalau dia bilang contohkan lah katanya gitu. Karena jelas dia nggak bisa kak kan gitu kan. Kalau Mang Ridwan langsung diambilnya cap itu katanya ya kan. Tam katanya ya kan, bukan main lagi tam-tamnya nggak tahan ya denger tam-tamnya ya kan. Bisa digaskan gitu kan. Nah mungkin kakak punya saran nggak kalau misalnya gitu kan ada teman-teman di luar sana yang belum pernah ngelewatin dunia apa menjadi welder gitu kan. Ada gak kira-kira caranya ngadepin orangnya kayak gitu? Misalnya orang itu profesinya beda lah gitu ya, bukan inspektor. Artinya dia nggak bisa nyontohkan kak gitu. Dia inspektor nih kak, tapi belum pernah jadi welder gitu. Kan banyak nih inspektor yang belum pernah jadi welder, misalnya di masa mudanya langsung dari apa namanya dari fitter atau dari orang-orang structure apa segala macam gitu kan, belajar NDT, ngambil training NDT, habis itu lanjut terus, oke kayaknya jadi QC. Bisa mampu mereka mempelajari itu gitu kan. Prakteknya belum. Nah tapi kan waktu kalau misalnya ditanyain Komplain ya. dikomplain kok coba lah itu gitu. Nah maksudnya kan ya tentu mereka nggak bisa, orang mereka belum pernah jadi builder. Ada nggak saran buat mereka kayak gitu? Ada itu teman pernah yang ngalami seperti itu memang. Jadi dia cerita lah, aku tadi disuruh ini katanya kan, kasih contoh katanya kan. Oke. Setahu aku kawannya pintar orangnya. Oke. Iya. Pintar ya. Terus gimana kok ngadepinnya? Iyalah katanya, aku bilang aja lah katanya kan. Pak, saya di sini inspektor Pak, bukan welder katanya. Bahasa kasarnya Pak, saya ini tukang cari kesalahan orang, termasuk kesalahan Bapak katanya. Tapi dia kan mentalnya berani gitu tuh. Cuma kalau kita pikir kalau sempat orangnya nggak terima. Wah, kan ngeri itu kan. Mungkin lebih bagus macam mana kak ngadepin itu? Kalau menurutku lihat dia keadaannya seperti apa dulu. Oke, sebelum kita memang langsung. Kalau pernah aku lihat teman-teman yang lain itu dari inspektor itu, mereka biasa didului dengan pertanyaan. Pertanyaan contohnya? Misalnya gini, dia mau komplain ini, dia biasa yang didekati dia itu welder-welder yang sudah skill atau yang sering dia lihat jarang mampir lah coretannya kan. Itu dia dului dengan bertanya dulu. Jadi semua orang jadi tahu kan bahwa dia memang tidak bisa welding dan dia itu inspektor bukan welder gitu. Oke, pendekatannya dengan cara yang berbeda ya. Iya. Nanti kan pasti cerita nih, kenapa itu tadi dekat-dekat. Ya, dia nanya, ini kok kemarin bikin WPS bagus ya gitu kan. Gimana Pak? Pakai api berapa gitu bahasa basinya kan. Oh saya pakai api sekian ya. Kan pasti semangat itu kalau ditanya. Kalau orang itu kalau kita tanya bagaimana prosesnya,
orang akan merasa lebih dihargai gitu. Jangan kita dulu komplain baru nanya proses, Iya, tanya dulu prosesnya. betul. Pas dia lagi bagus itu kita Betul. bagilah mereka pujian. Jadi ketika mereka menyampaikan prosesnya begini, kita kan dapat ilmunya juga. Nah, misalnya oh ternyata kemarin apinya kebesaran jadi ada defeknya seperti ini. Atau kemarin ternyata material itu sebelum di preheat waktu langsung dikerjakan jadinya begini. Oh benar ternyata sesuai teori gitu kan. Jadi kan nyambung pengalaman orang lain dengan teori yang kita punya kan bisa nyambung gitu. Terus si orang juga tak tersinggung gitu kan. Iya. Nah ini Kak, saya ada pertanyaan nih selanjutnya nih kan. Dari tadi kayaknya kakak tuh cari kerja enak gitu ya. Kan cari kerja enak. Terus tadi kita sempat angkat sedikit masalah kakak punya relasi gitu kan. Cari relasi ini kan oke lah kita bilang cari relasinya dengan cara-cara kakak bilang tadi bahwa di lembaga training juga itu kita bukan cuman cari ilmu, bukan cuman buang duit gitu ya kan, tapi juga nambah relasi doh kan begitu. Iya. Nah, kadang kan banyak yang bisa seperti itu, dapat relasinya, tapi menjaga hubungannya. Itu kakak punya ini nggak, punya trik tersendiri nggak? Misalnya ngajak mereka ngopi terus atau gimana gitu, maksudnya ngejaga hubungan dengan teman-teman lah gitu bahasanya. Ini kan kadang banyak orang bisa berkawan, tapi setelah kenalan mau menjaga hubungannya bingung, malah nggak pernah hubungan, malah nggak enak mau nanya, gitu-gitu. Gimana tuh kak cara kakak menjaganya? Komunikasi yang komunikatif. Komunikasi yang komunikatif. Waduh. Kakak jabarkan sedikit lah ya kan, daripada nanti saya ini pura-pura ngerti aja sebetulnya, cuman saya alaskan ini aja apa namanya penonton, takutnya nanti penonton nggak ngerti kak, walaupun sebetulnya saya nggak ngerti ini. gimana tuh kak? Itu maksudnya gini loh. Mm. Orang kan tipe-tipenya kan macam-macam juga gitu kan. Oke. Nah, jadi ketika kita bertanya pendekatan itu kan ada yang boleh kita canda kan, ada yang tidak gitu kan. Itu aja yang dipelajari dulu. Misalnya orang ini kita tahu oh ternyata dia punya masa sulit yang apa namanya ya, yang mungkin dia pernah jatuh gitu, drop bisnisnya gitu kan, atau mungkin punya apa trauma apa namanya itu ya. Pada intinya jaga pertanyaan yang ngarah-ngarah ke privasi mental gitu kan. Atau terlalu pribadi gitu ya. Oke. Kalau dia yang mulai duluan ya nggak apa-apa gitu kita. Go ahead ya kan. Go ahead gitu ya kan. Benar. Nah, jadi itulah trik kakak untuk ngejaga inilah ya, ngejaga hubungan dengan teman-teman ya. Iya. Dan itu membantu ya kak ya di dunia Dan kerja itu ya. alhamdulillah sangat membantu. Paling nggak ada informasi lah. Gitu Iya. ya. Betul. Paling nggak ada informasi. Informasi itu penting bang sebenarnya. Iya, kadang yang mencari kita itu kan bukan cuma dia punya kawan lagi gitu. Relasi kita itu pasti punya relasi lagi. Benar. Jadi Ya terus berkabar juga lah ya kan. Kadang nanti kita udah nganggur, diam aja di rumah gitu. ya siapa yang tahu memangnya dukun apa bisa wah gitu ya kan. Kalau gitu berkawan sama dukun aja Pak. Biar pada paham tuh kawan-kawan. Jadi berkawannya sama dukun gitu ya kak ini. Kak, terus kak apa namanya? Kakak kalau di lapangan sering ketemu ini enggak sih apa namanya? Misalnya klien atau apa yang bahasa Indonesianya susah gitu. Ada malah yang jangankan bahasa Indonesianya susah, dia bahasa Inggris kita nggak ngerti kadang. Ada. Tapi kan zaman udah canggih. Oh gitu. Terus kalau kakak dulu tuh sempat pernah ini nggak sih? Waktu ngambil training ini tuh kan. Bahasa Inggris. Maksudnya sempat jadi aduh aku bahasa Inggris ini macam Wah, ini. pede aja. Kenapa? Karena zaman kita sekarang ini kayak bahasa Inggris itu bukan tergantung di waktu sekolahnya pintar enggaknya. Saya malah 9 dulu bahasa Inggris itu. Coba pas sampai di Batam masuk UI 9 itu nggak berani saya ngakui. Berani. Malu kita ya kan. Kenapa kita menggunakan kemana gitu? Nah, ibarat parang kata orang gitu kan, nggak diasah ya karatan dia gitu kan. Nah jadi itulah latihan aja sering-sering. Latihan sering-sering. Latihan sering-sering atau mungkin punya teman chat. Bahkan waktu itu saya itu kan guru bahasa Inggris masih
ngajar dia. Jadi dia masih ngajar di kampung. Jadi saya jumpa Facebooknya, saya komunikasi lagi. Sampaikan aja, Ibu, saya sekarang ini kerjaan saya banyak bahasa Inggris gitu. Gimana caranya? Kamu chat saja saya setiap hari, tapi dia bahasa Inggris itu. Kamu chat aja saya setiap hari katanya. Kapanpun, kamu ceritakan apa saja dalam bahasa Inggris katanya. Dia mau melatih gitu. Artinya kan pesan dari, kalau saya coba terjemahkan itulah ya Kak, atau coba simpulkan, artinya pesan dari ibu guru kakak tadi itu adalah bahwa kalau kamu ngelatih bahasa Inggris kok ya kau gunakan gitu kan. Iya. Dengan pada saat itu ya dengan chat dia setiap hari gitu ya. Sempat nelpon juga nggak Sempat. belajarnya itu? Jadi coba kalau yang cara ngomong waktu itu kan kalau pakai chat lancar kita, apalagi otomatis sudah lewat Android ya kan. Oh ya ada ini auto textnya ya, iya ada auto text. Jadi ngerasa Sugesnya ya, ada sugesnya ini gitu. terlalu pintar gitu kan. Nggak asik ini. Saya coba lagi by phone. Gimana Ibu saya ngomong tadi ngerti nggak? Nah itu nanti dia koreksi itu pengucapan huruf ini katanya kurang jelas. Nah kalau kamu ngomong sama orang asing nanti salah. Berarti nyadar dirinya penting juga dong ini. Wow penting sekali. Tidak apa-apa gitu. Namanya belajar itu Nah, terus gitu. cuman kan kadang kan banyak orang kan nggak nyadar diri toh yang jadi masalah gitu. Maksudnya kan kalau saya tangkap tuh dari obrolan kakak gitu kan, chat udah lancar nih gitu kan. Bahkan kita nggak pusing dengan ini nyebutnya gimana, apa gimana gitu kan. Kita tahu maksudnya. Oh ini tambah pula ada kayak auto text atau suggest text ya dari Android itu. Klik kirim gitu kan, nggak ada satu huruf pun yang salah kan gitu. Tapi ternyata waktu itu kan kakak nyadar juga, wah kalau kayak gini mudah banget. Padahal kemampuanku nggak segininya nih gitu kan, nggak seperti yang waktu chat. Nah gitu, waktu kita sadari baru kita telepon ya. Nah, telepon. Karena kita tulisan yang muncul otomatis atau auto text tadi, suatu hari kan kita butuh buat report. Nah itu kan ketiknya satu-satu itu. Artinya yang itu pun perlu juga. Iya. Gitu ya. Artinya Android ini lumayan kebantu juga ya artinya ya. Kalau kita mau ngambil pelajaran lah dari dia gitu kan ya. Nah, Tapi ya bener juga ya. Jadi kita tahu nih penulisan yang benar, ini penulisan yang kurang tepat, kita jadi tahu ya kan. iya. Bener. Nah waktu kakak ketemulah kakak orang di lapangan gitu kan, yang ternyata ya bukan orang Indonesia lah gitu. Pertama kali lah kakak jumpa sama mereka tuh. Itu langsung kakak macam orang Basa-basi dulu. basa-basi dulu gitu. Basa-basi. Maksudnya waktu itu memang basa-basi dalam kondisi yang pede atau dalam kondisi yang gimana itu? Kita sebenarnya kadang ada kalau dia sempat ngomongnya cepat ya kan. Kita kan kadang sebelum jumpa itu kita paham nih kemampuan kita semana gitu kan. Kita tanyakan yang kira-kira kita sudah inilah gitu. Sudah Kita paham lah gitu. Sudah kita paham. Makanya itu perlu teman latihan. Nah, makanya sampai waktu masa itu saya itu teleponnya guru bahasa Inggris Ibu Umi Mahmudah ya namanya. Bumi mah, Nah, saya telepon lagi. Bumi Mahmudah ya. Iya, ibu yang terpuji artinya. Sampai artinya aja tahu ya kak ya. Luar biasa. Oke, terus waktu kakak ketemu di lapangan itu artinya pertama kuasai diri kita, tahu kemampuan kita gitu kan. Pede aja gitu. Habis itu pede aja. Mereka pun tahu kok bahasa kita bukan bahasa itu gitu. Oh gitu. Waktu ketemu masalah atau waktu misalnya dia nggak ngerti atau kakak nggak ngerti macam mana kakak? Kita punya bahasa tubuh, bahasa isyarat. Itu udah senjata terakhir itu. Senjata terakhir ya. Tapi artinya itu pun artinya jangan ragu. Itu kan kadang waktu kita punya backup plan gitu ya kak ya. Maksudnya saya punya backup plan itu. Nah nanti kalau dia nggak ngerti macam mana ya, kan gitu kan. Waktu kita punya backup plan oke lah. Nah gitu artinya backup plan-nya itu ya yang tadi tuh. Kalau ternyata nanti sampai di obrolan yang dia nggak paham, gua nggak paham gitu kan, kita gunakanlah bahasa tubuh tadi ya kan, gini-gini. Ada itu memang kadang bisa itu memang ada kadang 1-2 kata itu kan ada yang miss itu. Itu terakhir kita ambil ya Android lagi lah. Iya, agak sebetulnya artinya kan gini, artinya pada masa itu yang sulit saja itu bisa banyak cara. Apalagi sekarang Androidnya juga udah makin canggih kan. Ya, pakai suara aja udah tahu dia salah katanya. Salah mungkin yang ada maksud katanya gitu kan. Artinya apalagi sekarang nggak punya alasan lagi dong untuk misalnya bahasa Inggris, jadi
menjadi hal yang menakutkan bagi kawan-kawan gitu kan. Tapi itu bukan cerita bohong ya Kak, karena masih sampai sekarang itu banyak teman-teman yang Bang, tapi bahasa Inggris aku kayak gini Bang, macam mana ya kalau ikut training Bang gitu kan. Saya sih bilang kayak gini, kalau ke teman-teman itu bahwa kalau bahasa Inggris di Marine atau Oil and Gas gitu ya, siap itu tetaplah sebuah hal yang wajib gitu. Nah tinggal lagi kalau kita tahu kita lemah di situ gitu kan, ya seiring berjalan lu juga harus pelajarin itu gitu loh. Carilah macam mana caranya yang lu suka, yang lu gampang ngikutinnya. Misalnya kayak kakak tadi, coba tanya guru kan gitu kan, coba tanya guru bilang ya udah kebetulan mau bantu gitu kan nggak nyangka juga dia mau bantu kan gitu kayak mau bantu ya udah kita pakai cara itu gitu. Nah ini kak banyak tuh teman-teman dengan segala alasannya di luar sana gitu kan, dengan segala ketakutannya gitu, takut gitu mereka tuh untuk akhirnya kena permasalahan-permasalahan gitu, mereka tuh takut untuk ngambil training. Nah, kakak ada saran nggak sih sebetulnya untuk teman-teman, adik-adik mungkin ya kan? Karena kakak tadi udah 30 berapa kak? 39. 9. Oh, 39 berarti udah banyak adik-adik ya berarti. Adik-adik di luar sana mungkin bahkan teman-teman atau abang-abang kita kan di luar sana yang baru ketemu dengan bidang ini tapi mau ngambil sertifikat itu masih ragu-ragu. Kira-kira ada nggak pesan buat beliau-beliau itu gitu? Apapun keahlian kita, kalau nggak ada sertifikasinya, siapa yang percaya? Itulah bahasa kasar. Itu memang mungkin bahasanya kasar, tapi seperti itulah kira-kira apa kiasannya itu. Hmm, Apapun yang kita bisa, oh saya bisa ini, saya bisa itu. Tapi kalau tidak disertifikasi, tak ada bukti. iya. Saya dalam 3 tahun ini sudah berapa itu ambil sertifikasi gitu kan, yang online memang. Sampai Oke. ke psikologi karyawan, terus macam-macam lah storytelling. Nah itu kan bahasa Inggris yang mungkin kalau orang yang sudah pandai ngapain sih belajar yang kayak gitu kayak anak sekolah aja gitu ya kan. Tapi itu tadi parang yang lama nggak diasah pasti tumpul gitu kan. Nah udah kita asah lagi dengan yang kesempatan yang ada gitu. Kesempatan belajar tuh banyak. Berarti kakak sampai sekarang pun masih ngambil-ngambil pelatihan untuk ngasah kemampuan-kemampuan kakak. Masih. Itu entah dari mana itu saya nggak tahu itu linknya itu. Nemu-nemu aja gitu. Biasa tapi kalau Facebook tuh kak, kalau sekali aja kakak klik itu muncul lagi Muncul dia. semua ya cara mengajar gitu ya kan. Nah, mungkin sepele kan cara mengajar online atau offline gitu kan. Itu ada juga diajari. Oke, berarti memang kalau kayak kakak bilang tadi itu ya sebetulnya itu lebih ke lu harus punya pengakuan lah ya gitu. Iya, Jadi harus punya harus punya pengakuan. pengakuan ya, kalau nggak ikut training gimana gitu pengakuan. Menurut kakak peran sertifikasi di dalam karir kakak itu apa? Mulai dari yang tadi itu kak ya kan, mulai dari awal lah kakak ngambil sertifikat itu perannya apa? Perannya kalau menurut saya sendiri ya, dari saya belum tahu apa-apa dengan dunia baja, saya sudah ngambil duluan gitu kan sertifikasinya padahal nggak pernah lihat tuh. Kasaran ngomong lihat pipa besi aja heran-heran masih kan. Tapi tetap saya ambil nggak apa-apa. Itu kan nggak ada ruginya. Pertama ilmu, kedua relasi kan. Tahu kita harus kemana dan ngapain kan. Oke, oke. Berarti kakak ini utamakan ilmu juga ya? Iya, Sebetulnya ketimbang apa-apanya dulu, ntar dulu deh. Yang nanti penting, itu. yang penting ilmunya dulu kita dapat nih. Gitu. Karena keberuntungan itu ngikuti prestasi. Prestasi kita dapat dari ilmu. Walaupun itu sedikit, walaupun sepele. Iya, iya. Ini kayak nanti bakal saya taruh di video paling depan nih yang ini. Oke, oke kak, itu kan tadi udah tuh. Nah, ini saya minta pesan lagi. Jadi ini udah mulai penting-penting dan ke ujung nih kak, gitu kan. Eh, buat teman-teman yang udah ikut training, tapi ternyata sertifikat yang dipunya belum membawa mereka ke dunia pekerjaan. Mungkin saran atau masukan kakak seperti apa? Oh, itu ada, memang ada itu. Banyak. Pasti ada. Pasti ada. Karena itu memang pernah terjadi dulu di kelas waktu WI dulu pernah ada juga seperti itu. Itu kalau di waktu itu ya, saya nggak tahu lah kehidupan orang lain. Cuma yang di kenyataan sayanya sendiri, teman itu kayaknya orangnya
dia apa namanya bercanda, gampang tersinggung gitu, gampang tersinggung. Jadi kadang kita kan ya tahu lah kan, bahasa kasar di kampung aja di sini Iya, biasa aja. biasa aja. Rupanya dia tidak bisa seperti itu. Jadi dia menjauh gitu kan. Mm-mm. Terakhir lama-lama entah mungkin dia habis dari mana, Mm-mm. dia masuk jadi klub lagi gitu. Oke. Mm-mm. Berarti sarannya itu adalah eh, kalau sudah punya sertifikat, gitu kan? Berarti silaturahmi juga nih kak. Iya silaturahmi itu. Masuk lagi klub lagi, habis itu dapat kerjaan. Iya. Oke. Ini saya coba simpulkan kak ya. Saya coba simpulkan artinya kalau udah memang belum punya sertifikat, kalau memang sudah punya sertifikat tapi belum bekerja, artinya tetaplah di lingkungan-lingkungan yang ada, yang sesuai dengan sertifikat kita, misalnya gitu kan, bukan dengan memutus dengan yang lain ya, Iya. enggak gitu ya, tetap silaturahmi itu tetap dijaga. Mungkin dari teman-teman kita itulah. Iya, itu kan teman kita, relasi kita itu pasti mereka punya teman, punya relasi juga. Satu orang pasti lebih dari satu mereka punya teman, Mm, 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 mm. ya kan? Kontak telepon aja lah di HP kita itu kan dengan di HP orang lain. Pasti Betul. itu teman dia bisa jadi yang mungkin kita butuhkan gitu relasinya itu gitu. Bener bener bener. Itu bener sih, kadang karena masalahnya itu di relasi sih. Bukan artinya relasi ini jadi orang dalam, bukan ya. Tapi penyambung informasi lah begitu Iya. bahasanya kan. Heeh. Ini benar. Kak, ini tadi udah orang yang belum, orang yang masalah orang mau training sudah. Orang yang sudah training belum kerja sudah ya kan. Nah, ini selanjutnya itu orang yang baru bekerja di dunia oil and gas. Sarannya misalnya dalam bersikap, dalam apa segala macam. Sarannya buat teman-teman yang baru terjun ke dunia oil and gas, baru bekerja di Merin juga gitu. Mungkin ada saran nggak? Deket-deket ya aja senior yang sudah ada di situ. Deket-deketin ya. Deket-deketin aja baik-baik gitu. Tapi nanti deket-deket katanya apa kali gitu loh. Mungkin ada sarannya bersikapnya macam mana gitu loh. Ya gimana ya, kalau saya lihat dari di lapangan itu kayak sayanya dulu juga ya kan. Nah, Nah itu saya dekati, kalau dia mereka lagi kerja kan kita lihat kapan dia kondisi capek jangan diganggu dulu, biar aja gitu. oh gitu. Kita bertanya aja, mereka sudah senang itu. Kita bertanya, kok bisa bagus ya? Nah gitulah, bahasa sepele seperti itulah. Kok bisa bagus ya bang ya gitu. Kayak berikan pujian walaupun kayak mana gitu kan. Jelas mereka kerja bagus, kita belum tentu bisa waktu itu kan. Jelas oh belum bisa gitu. Tapi apa ya, bertanya lah, nggak apa-apa itu. Tak ada orang marah kalau kita bertanya. Malah mereka senang gitu, ilmu mereka terpakai juga. Tapi ada juga yang pelit. Kita berdekat dia, duduk dia. Tahu dia kita mau ngintip bawa kaca hitam kan. Duduk dia, nggak mau dia. Ada juga yang seperti itu. Tapi kok dilihatnya kita situ terus kan, berarti dia lihat kita mau bertanya, mau mencoba. Itu lama-lama mereka mau ngajari itu. Oke. Nah kakak selama kakak ini apa namanya berkarir di bidang inilah ya, mulai kakak dari welder tadi gitu ya, dari lapangan itu, sampailah saat ini kakak termasuk juga pada saat QC. Pernah nggak kakak tuh ngerasa down banget gitu ya, down banget sampai kakak itu ngerasa pengen udahlah aku nggak mau kerja ini lagi gitu. Pernah nggak ya? Aku ingat-ingat dulu gitu. Nah, pernah. Karena dulu pernah ada ngalami masalah pribadi yang bikin kata orang tuh apa patah hati ya namanya. Wah, anjay, katanya patah hati. Oke. Cuma waktu itu saya pilihnya apa? Jumpai keluarga saya di Kalimantan. Oke. Sampai di sana mereka itu bekerja di apa? Piling. Kan itu ada pekerjaan memperbaiki safety jembatan Kalahiyen itu yang ketabrak tongkang. Oke. Ah, saya ikutlah gitu. Saya kan kesini kan jalan-jalan sekalian ikut kerja kan bisa gitu kan. Kebetulan waktu itu mereka itu tak ada yang namanya welder yang ada sertifikatnya itu nggak ada. Ya udahlah pakai punya aku aja. Lagian masih punya keluarga sendiri lah.
Oke. Masih punya sepupu gitu. Benar itu kan pribadi lah ya kan. Arti masih aman ya. Kalau di dunia Masih kerja aman. berarti nggak ada ya yang Nggak bikin ada lah. kakak down ya. Karena Oh. gini, kita harus punya semangat belajar itu, ilmu jangan satu aja sudah cukup enggak. Hmm. Harus banyak lah kita punya referensi Jadi gitu. punya cadangan lah gitu. Yang apa ya? Kalau saya sepi di bidang ini saya bisa ke sini gitu. Oke. Itu tadi saya nanya kan down. Ah, nah, yang saya tanya sekarang, kakak pernah nggak selama karir kakak itu tadi disepelekan? Pernah sering malah. Sering malah. Dulu kan pernah. Itu biasanya di lingkungan-lingkungan baru. Lingkungan baru. Itu gimana kakak menghadapinya, menyikapinya gimana? Ya, ya gimana ya kalau waktu itu sampai sekarang pun kalaupun ada yang kayak nyepele kan kayak nggak ditanggapin gitu. Enggak. Biar aja dia lihat gitu, lihat sendiri, dengar sendiri. Itu macam mana? Maksudnya boleh nggak kakak cerita satu kejadian pada saat kakak disepelekan itu? Pernah waktu saya waktu itu jadi foreman welder, Oke. Orang itu Jadi kan luar biasa memang yang kita apa ini kan macam-macam, kebetulan waktu itu mayoritas usianya di atasnya saya lah. Anak baru kemarin sore megang stanglas sudah nyuruh-nyuruh katanya gitu. Jadi kalau ada di tempat yang sempit-sempit, itu sebenarnya mereka bisa. Cuma itulah katanya. Ya udah kita tunjukkan aja kita bisa gitu. Hmm. Artinya waktu kita disepelekan itu jangan terlalu kita buat beban ke diri Iya. kita dan tinggal buktikan saja gitu. Jangan ditanggapi dengan emosi gitu, biasa aja. Lagi cewek welder ya kan? Iya, kita maklumi aja karena mereka tidak tahu. Gitu. Oh iya, belum kenal ya, belum kenalan ya kan? Ajak ngopi dulu bareng-bareng biar tahu gitu kan. Baik-baik kak. Kak ini udah mulai di ujung nih kak ya kan? Udah di ujung malah, di ujung banget. Nah ini kan perkenalan kita pertama dan pertama kali kita jumpa kami dari ECI Training Center nih langsung ngebongkar kakak nih kan gitu ya kan, langsung ngebongkar kakak. Mungkin seperti yang kakak tahu kami ini lembaga training kak, khususnya di NDT sama di engineering drawing saat ini gitu kan. Mungkin ada nggak kak pesan-pesan buat kami ECI Training Center gitu kan? Nah kira-kira kedepannya atau apanya atau macam mananya gitu kan? Nah, boleh kak silakan kak. Apa ya, kalau lembaga training ini yang datang itu kan pasti macam-macam gitu kan. Betul. Ada yang mentang-mentang saya punya duit gitu kan. Tuh. Nah, ada juga yang dia kedua-duanya punya, tapi kadang terbebani dengan persyaratan ada juga. Oke, siap. Jadi sarannya tuh macam mana tuh kak? Sarannya gimana ya kesimpulannya? Iya nggak apa-apa kak, sampaikan aja kak. Kira-kira kurang cocok nanti kita cut ya kan? Iya. Gimana? Itu kebanyakan dari orang-orang yang mau ngambil training itu, kebanyakan di biaya. Mayoritas dari biaya. Biaya ya. Jadi kalau ada masukan untuk ECI masalah biaya macam mana? Kak? Kalau boleh misalnya 60% dulu gitu kan bisa. Kan kebanyakan seperti itu. Mungkin bakal membantu ya. Siap. Nanti 40%-nya entah di gelombang keberapa minimal harus sudah dipenuhi gitu kan. Siap. Bahkan kalau kami di sini kak bukan 60% lagi kak. Ini bukan maksudnya bantah kakak enggak ya. Ini sekalian informasi gitu kan kak. Bukan 60% lagi, bahkan kami di sini minimal 50% aja kak malah. Nah gitu kan. Malah kadang-kadang itu dari kami. Kadang-kadang bahkan kita kembalikan juga gitu. Ke pesertanya gitu, kemampuannya tuh macam mana gitu. Karena yang paling penting di kita komitmen. Kadang gimana ya kak ya, teman-teman juga kadang masih muda, baru mulai berkarir juga, kadang status juga di lapangan masih masih helper lah gitu ya kak ya, tanggungan banyak, ini banyak, itu banyak ya, kita pahami juga. Yang penting kalau di kami sih sebetulnya komitmen aja. Mudah-mudahan lah nanti kalau kakak ada orang mau training boleh juga kakak antar ke sini ya kan. Iya. Lain ada kak, ini makasih banyak nih kak atas waktunya gitu kan. Tentunya kami sangat mengapresiasi kehadiran kakak di sini gitu kan, karena memang waktu yang kakak berikan buat kami itu tentu kami sangat merasa luar biasa
karena ini podcast juga bukan podcastnya Deddy Corbuzier ya kan. Nah, jadi memang luar biasa kali kakak mau mampir ke sini, jauh-jauh juga datang ke sini gitu kan, berbagi sama kita. Harapan kami, doa kami untuk kakak sukses selalu kak, Amin. sehat selalu. Ya, Wah, amin. gitu kan, sukses, sehat selalu, terus lancar semua pekerjaannya. Amin. Lancar semua pekerjaannya. Salam juga nih buat keluarga, anak di rumah, karena tentunya salah satunya yang selalu kami pikirkan waktu para tamu datang ke sini itu bukan cuman memberikan waktu ke kami, tapi juga meninggalkan keluarga. Jadi sampaikan juga salam kami buat keluarga, sampaikan juga terima kasih buat keluarga gitu kan ya. Semoga nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih kak, ya kan. Kalau perlu nanti kita ngobrolnya di sini berempat gitu kan, sama Kak Umidara sama Mang Ridwan gitu ya. Boleh. Itu YouTube-nya belum semua saya tonton, ya, kan masih banyak lagi. Iya. Panjang banget habisnya bilang gitu kan. Kalau perlu kita berempat di sini, kita tambah nanti mix ini satu ya kan. Nah, lantar langsung kita hajar lah berempat itu. Habis itu kalau udah berempat begitu nanti saya tinggal di sini aja, tinggal duduk aja, saya duduk gitu kan. Ya, reuni ternyata. Ngeliatin ya kakak bertiga aja nanti ngobrol situ. Jadi gitu kak, sekali lagi terima kasih, jangan kapok main ke tempat kita. Enggak lah. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan mungkin boleh juga kalau mau nongkrong-nongkrong sama teman-teman di sini boleh juga. Yang penting berkabar ya kan. Jangan pula kakak kesini kami lagi tutup pula ya kan. Oke, kayak gitu nih teman-teman, ini nih obrolan kita bareng Kak Nuraida tadi kak ya. Bareng Kak Nuraida, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau pertanyaan yang lebih spesifik ya. Kalau ini kan saya cuma perjalanan karir nih teman-teman. Mana tahu ada pertanyaan spesifik, boleh juga nanti tulis di kolom komentar. Kalau banyak pertanyaannya nanti kita undang lagi Kak Nuraidanya. Atau mungkin ajarin kelas lah Kak, bikin materi kelas lah. Boleh nanti kita buat juga. Boleh pula Nuraida, tak mau tak enggak ya. Bilang, Boleh, enggak apa-apa. boleh ya Kak ya. Boleh, itu udah denger sendiri boleh. Terus buat teman-teman semua yang udah mantengi channelnya HCB Training Center, podcastnya HCB Training Center, juga saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya selama ini kepada kita. Saya doakan teman-teman dan keluarga semua terkabar sehat selalu, sukses selalu. Demikian dari saya, Indra Rokan bersama Kak Nuraida dari HC Podcast, HC Training Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.